Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Amin. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di bangsa kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, Allah dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Katakan hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Karena cinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, pada kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, Allah dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Karena cinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, pada kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Karena cinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, pada kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Karena cinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, pada kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita masuk penyembahan. Indonesia, bagi Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Ada haleluya. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini
percaya semua saudara sudah siap membuka hati untuk firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam firman Allah yang tertulis di dalam Galatia. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 1, dan setelah ayat 1 kita lompat ke ayat 13 dan sampai 15. Sekali lagi, Galatia pasal yang kelima ayat 1, setelah ayat 1 lompat ke ayat 13 sampai 15. Kalau sudah dapat untuk menghormati firman Allah, saya jemput bangkit Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan membaca secara responsorial. Saya yang ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 13, 14 saya dan 15 sama-sama. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu sudah dipanggil dan merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berlimpah dalam dosa, melainkan layaknya seorang rakyat yang baik oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15 sama-sama. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, besok 17 Agustus berarti hari memperingati Dirgahayu RI yang ke-75. Tapi jauh sebelumnya Indonesia merdeka 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah memerdekakan saya dan saudara. Haleluya. Jauh sebelum Indonesia mengalami kemerdekaan, Tuhan sudah melewati. Dikatakan sana dengan judul saya, merdeka dari dosa, merdeka dari jajahan. Dikatakan firman Allah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata merdeka itu bebas. Saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, merdeka itu bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan oleh dosa, dan juga bebas tidak terikat dari sifat keduniawian. Itu bebas. Karena itulah maka dikatakan oleh firman Allah, sungguh-sungguh merdeka. Hari ini coba Bapak Ibu sudahkah rasa sudah merdeka? Amin. Haleluya. Saya lihat ini baju-baju merah, tapi saya percaya semua kita yang pakai mau dasi merah, mau baju merah, semua kita yang nggak pakai pun semua merdeka. Amin. Merdeka di sini Bapak Ibu Saudara bebas. Waktu ada yang jatuh dalam dosa, semua manusia diperbudak. Semua manusia diperbudak oleh dosa. Semua maka dikatakan oleh karena satu orang, maka semua orang hidup dengan dosa. Tapi oleh karena satu orang, maka semua dibebaskan dari dosa. Satu orang berdosa, ada satu orang yang membebaskan dari dosa adalah Yesus. Nah, dikatakan saudaraku, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 40, 400 tahun bangsa Israel dijajah. Kalau di Keluaran dikatakan 430 tahun. Tapi kalau di dalam ayat lain berkata 400 tahun. Dikatakan Israel dijajah oleh diperbudak
Mesir. Mereka tidak bisa mendapat gaji. Mereka bapak-bapak semua menggali got, tukang. Tidak ada di sana yang orang kantoran. Dan bayangin Bapak Ibu Saudara, 600 ribu itu semua bapak-bapak, tidak ada yang dapat kerja yang bagus. Semua diperbudak. Dan ibu-ibu, nah kalau 600 ribu bapak-bapak atau laki-laki umur 20 tahun ke atas, lalu yang wanita tentu ada sedikit. Tidak ada mereka yang dapat kedudukan atau jabatan atau kerja yang bagus. Semua jadi budak, jadi pembantu. Bayangin itu 400 tahun, generasi berapa kali. Dan mereka terus diperbudak pagi, siang, sore, malam. Tidak ada dapat apa-apa. Tapi ketika berteriak kepada Tuhan, mereka pun didengar supaya mereka merdeka. Dan saya percaya hari ini saya rindu dan Tuhan pun sangat rindu supaya saudara dan saya dimerdekakan dari segala apa yang berhambakan kita. Dan kemerdekaan itu Bapak Ibu Saudara harus diisi. Kalau dulu ketika merdeka 75 tahun yang lalu, maka dikatakan sana harus diisi dengan pembangunan. Maka ada dulu Repelita pertama, kedua, ketiga diisi pembangunan. Nah kita pun yang merasa sudah merdeka, maka isilah rohanimu, isilah imanmu dengan satu pembangunan rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Nah kalau kita sudah merdeka, maka tanda-tanda orang merdeka, saudaraku, apa? Tanda-tanda orang merdeka bahwa mereka itu mengisi rohaninya, imannya dengan satu, dikatakan sana, dengan iman yang teguh, yang tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Banyak saudara orang diperhamba dosa. Sekalipun masuk keluar gereja, tapi terus begitu masuk gereja kudus, begitu keluar gereja diperbudak dosa. Dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu kudus, hari Kamis kudus, tapi begitu hari yang lain hilang kekudusan, hilang. Itulah sebabnya hari ini sebelum memulai ibadah, Tuhan sayang saudara dan saya sampai Tuhan melawati kita semua. Amin. Karena tidak mau hidup kita terus diperhamba, diperbudak dosa. Dan di dalam Ibrani, coba kita lihat di sana, Ibrani pasal 12, apa dikatakan saudara? Ibrani pasal 12. Bapak Ibu Saudara ya, saya buka masker saya supaya saya membaca lebih jelas ya. Karena kalau saya pakai kacamata saya pasti berembun, jadi kabur. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata, Ibrani pasal 12 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 1. Mari. 3, 2, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi orang merdeka itu Bapak Ibu Saudara adalah menanggalkan dosa. Dan dosa ini sangat mengganggu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia berkata begini, marilah kita membuang semua yang memberatkan kita, dan juga dosa yang terus melekat. Saya nggak tahu dosa apa yang suka melekat pada dinding rohani saudara, tembok hatimu. Dosa apa? Dan dikatakan di sana, saudaraku, dikatakan bahwa kita harus menanggalkan dosa, harus meninggalkan dosa. Dan dikatakan terjemahan bahasa Indonesia saya membuang dosa. Dan kalau dikatakan dalam bahasa Yunani, dosa itu adalah adikia. Adikia artinya pelanggaran, kejahatan. Dan kalau di dalam bahasa lain dikatakan awon, itu orang tidak setia. Pujian kita pertama tadi, jadikanlah aku hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang patuh. Nah kalau saudara lihat lagi, di dalam apa dosa yang membuat orang diperbudak, diperhamba, dijajah. 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Sudah 350 tahun Indonesia pernah dijajah. 350 tahun.
Israel pernah dijajah, diperbudak 400 tahun. Lebih lama Israel. Dan baru 75 tahun Indonesia merdeka. Tapi saya dan saudara, 2000 tahun yang lalu Allah sudah memerdekakan saya dan saudara. Saudara dan saya belum lahir sudah merdeka. Haleluya. Nah, kalau merdeka, maka apa kata Paulus kepada orang Korintus? Kita lihat di sana. Apa kata Paulus kepada orang Korintus? Bagi orang merdeka, 1 Korintus pasal 3. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Mari. Ayat yang kita lihat. Perhatikan. 1 Korintus pasal 3. Kita baca bersama-sama supaya tahu kita ya. 1 Korintus pasal 3. Ayat 1 sampai 3. Mulai. 1, 2, ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ini harus dibuang. Ini harus ditanggalkan. Dan dua penyakit ini hampir tidak bisa dilihat. Temanmu tidak bisa melihat, bahkan gembalamu pun tidak bisa melihat, tapi Roh Kudus bisa melihat. Haleluya. Orang yang merdeka adalah orang yang meninggalkan sifat duniawi. Bukankah saya katakan tadi, merdeka itu bebas dari jajahan manusia duniawi. Bagaimanakah yang duniawi itu, yang tidak dewasa? Dan bagaimanakah orang-orang seperti itu? Dua garis besar yang tidak kelihatan. Pertama, iri hati. Kedua, perselisihan. Dan itu bisa menumbuhkan kematian rohani, kematian karakter Kristus. Salah satu biar kita nanti baca di rumah. Kain membunuh Habel. Diawali dengan iri hati. Diawali dengan kebencian, diawali dengan perselisihan. Karena apa? Karena doanya Kain belum dijawab Tuhan, tapi doa Habel didengar. Bukan soal ini diterima atau tidak diterima, tapi soal hati mau diperbaiki apa enggak. Ada kata pada masa itu Kain ketika dibuat satu persembahan dari hasil gandum, lalu asapnya bengkok-bengkok, tidak lurus. Sementara di sebelah kanan Habel mempersembahkan domba, asapnya lurus, membuktikan persembahan Habel didengar, dijawab Tuhan. Ini kan kakak adik, satu ayah satu ibu. Ada kata doanya atau persembahannya tidak diterima Tuhan, tinggal dia ngomong sama adiknya, "Dek, boleh dong, saya minta dombamu, saya mau ulangi persembahan saya. Saya mau ulangi mezbah, saya mau ulangi ibadah saya. Saya yakin adik yang baiknya. Silakan Kak. Orang ambil banyak kok dombanya. Tidak akan rugi kalau dikasih sama kakaknya saja. Tapi ini bukan soal mau tidak mau, tapi dasar hatinya Kain sudah ada iri hati. Kain sudah ada kebencian. Dan Alkitab katakan waktu Habel dibunuh, maka Tuhan berkata, "Hai Kain." Darah, bayangin Bapak Ibu Saudara, Habel sudah mati, tapi darahnya bisa bicara, bisa berteriak sama Tuhan. Darahnya Habel dikatakan oleh Tuhan, Kain, mengapa hatimu panas? Dosa sedang mengintipmu. Hati-hati saudara. Ketika hati kita ada iri hati, ada perselisihan, maka dosa sudah mengintip. Roma katakan, upah dosa adalah neraka. Upah dosa adalah maut. Dan saya
saya dan Bapak Ibu Saudara kita sepakat, kita tidak akan ada yang masuk neraka. Haleluya. Kita ingin masuk surga. Itulah sebabnya kita berjuang terus berdoa, berjuang terus beribadah. Dan itulah juga sebabnya mau Yesus mati di kayu salib. Dan ada ayatnya, saya tidak usah buka ayat itu. Dikatakan Yesus tidak ingin satupun umat ciptaannya, umat pilihannya masuk neraka. Jadi kalau ada orang masuk neraka nanti, itu bukan karena Yesus, itu karena maunya sendiri. Yudas Iskariot dia bunuh diri bukan karena maunya Tuhan, tapi maunya sendiri. Karena itulah diberikan kita hak kebebasan Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan pada pagi menjelang siang ini, karena itu mari dikatakan sana supaya kita orang-orang yang sudah merdeka, kata Alkitab, mari berdiri dan tanggalkan keperkambaan. Merdeka itu bebas, tidak dijajah. Setiap hari saudara sering dijajah. Dijajah. Pikiran kita dijajah. Hati kita dijajah. Itulah sebabnya maka dikatakan, coba kita lihat dalam Ibrani. Kita baca lagi. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal kelima ayat 14. Kita juga baca bersama-sama. Ibrani pasal 5 ayat 14. Ya. Ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 14. Kalau sudah katakan amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan ada yang jahat. Saya percaya panca indera saudara bukan mata, telinga saja, tapi panca indera saudara pasti ada di batinmu, Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di batinmu itu, Roh Kudus yang ada di hatimu itu membentuk untuk kita dewasa. Umur kita boleh dewasa sudah, tapi iman kita jangan menjadi iman kanak-kanak. Adakah di antara saudara dari kecil sampai tua terus masih mau jadi anak-anak? Anak kita dari kecil ingin supaya bertumbuh dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dewasa, bekerja, menikah. Nggak ada orang tua ingin anaknya terus SD, ingin anaknya SMP terus sampai tua SD terus, tapi ingin dewasa. Tuhan pun ingin supaya saya dan saudara dewasa. Kenapa kita perlu dewasa? Agar dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Haleluya. Baik itu saudaraku adalah benar. Banyak di luar sana berbuat baik tapi nggak benar. Banyak orang beramal tapi merampok. Itu beramal baik, tapi hasil amalnya itu dirampok, dikorupsi. Itu baik tapi nggak benar. Tapi Tuhan mau kata baik di sini adalah baik dan benar, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan itulah sebabnya maka dikatakan saudaraku, Galatia pasal 5 ini dikatakan, kalau saudara saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia berkata begini, Galatia pasal 5 tadi 1, kita sekarang sudah bebas. Ada lagu lama berkata, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Merasakan saudara sudah bebas? Haleluya. Orang yang bebas adalah orang yang dewasa. Orang yang bebas adalah orang yang tidak ada iri hati. Orang yang bebas adalah orang yang tidak ada perselisih. Itu tadi Bu Yanti bersaksi 2 kali berturut-turut Kamis. Kamis kemarin, Kamis yang lalu juga. Itu diulang supaya jangan ada iri hati, perselisihan. 2 kali berturut-turut Kamis. Dan Kamis kemarin dia sebenarnya mau Tuhan pakai. Saya sudah merasa bahwa ada sesuatu. Begitu amin saya bilang, Bu Yan, sepertinya ibu ada yang tahan sesuatu. Karena saya bisa merasa kalau itu bukan dari Tuhan, saya blame. Tapi itu dari Tuhan. Benar apa enggak saya tanya? Benar.
bahwa saya tidak ingin menyampaikan sesuatu. Kenapa? Saya katakan, segala sesuatu baca Yehezkiel itu saya bilang. Yehezkiel pasal 3. Yehezkiel pasal 13. Kalau ada orang berbuat salah, lalu engkau tidak beritahu kesalahan itu, dan orang itu kelak meninggal, maka Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepadamu. Tapi kalau engkau sudah beritahu, itu membuat beritahu. Itu membuat beritahu. Sama dengan berkhotbah. Apalagi langsung. Lalu kalau engkau sudah beritahu dan orang itu tidak mau bertobat, meninggal dia, maka tidak ada pertanggungjawaban lagi. Saya rindu kita lihat itu. Moga-moga dapat. Ya. Yes, sir. Karena Alkitab saya Alkitab baru, jadi saya tidak ada tanda-tanda itu. Kalau saudara lebih dulu dapat, boleh baca. Yes, sir. Kita lihat di sana. Ya. Apa dikatakan? Yes, sir. Kita lihat di sana. Mari. Yes, sir. Ya. Kalau ada Yehezkiel pasal berapa? Pasal 3 atau pasal 18? Ya, tolong dibaca. Silakan. Silakan dibaca. Ya. Ya, benar. Baca Yehezkiel. Silakan. Ayo, baca. Siapa yang sudah bukan? Yehezkiel 33 ayat yang ke-8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, kau pasti mati, dan kau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, amin. Tuhan berkati. Jadi maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kadang khotbah saya keras menempel, mohon maaf saya dari mimbar. Tujuannya supaya semua kita tidak ada yang masuk neraka, tapi masuk surga. Haleluya. Dan kalaupun ada nubuatan, kalau itu dari Tuhan, mari terima, itu nasihat. Kalau engkau merasa, kalau kita merasa, kita bertobat. Kalau engkau tidak merasa, ya amin aja, nggak ada apa-apa. Saya tidak ada di area itu, saya tidak mengalami itu, dan saya tidak lakukan itu. Ya sudah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ada di zona itu, Alkitab katakan, aku berfirman kalau ada berita firman menegur. Jadi kalau ada saudaraku siapa saja, mau suami menasihati istri, mau istri menasihati suami, kalau engkau sayang suamimu, engkau sayang istrimu, engkau sayang anakmu, engkau sayang sahabatmu, bahkan mungkin pun orang tua. Dan kalau orang tua pun menasihati kita, dan kalau kita tidak mau menerima nasihat itu, satu kali akan mati. Dan kalau kita sudah nasihati, mati dia, maka Tuhan tidak minta pertanggungjawab. Tapi kalau engkau tutup, jaga perasaan, jaga gak enak, jaga takut tersinggung, takut sakit hati, kalau dia mati, dia tuntut kepadamu. Bukankah saya sudah berkata kepadamu, bukankah aku sudah pakai engkau, kenapa engkau tutup? Kenapa engkau diberitahu? Dan besok dia akan meninggal. Mudah-mudahan semua kita ini, dan kiranya kita diselamatkan sehingga kita tidak ada yang meninggal membawa dosa. Haleluya. Kita mau, guna apa kita berjeri lelah? Guna apa saudara dari pagi sampai sore cari uang, cari nafkah, dan akhirnya meninggal dan masuk neraka? Untuk apa itu? Tapi saudara bekerja, saudara berkeluarga, anak-anak saudara, anak-anak kita sekolah, kuliah, bekerja, menikah, dan akhirnya kita seperti Abraham. Saya baca itu Abraham. Bagaimana Abraham? Latar belakang orang tidak percaya Tuhan.
latar belakang penyembah berhala. Tapi ketika dia percaya, dia ikat terus perjanjian dengan Tuhan. Dan akhirnya Abraham setelah dia diberkati, ditolong Tuhan, dan akhirnya meninggal, masuk surga. Jangan seperti kata Yesus tentang orang kaya di dalam firman Allah. Kaya, tiap hari pesta, tiap hari pesta, tiap hari pesta, tiap hari pakai jubah ungu. Orang Israel menandakan dia orang kaya dari pakaian. Tiap hari orang Israel itu kan bajunya tidak seperti bajunya kita. Zaman dulu mereka pakai jubah. Tiap hari jubah ungu, tiap hari. Dan akhirnya mati. Ketika dia mati menderita, dan lalu dikatakan, Lazarus tolong saya. Bukankah engkau pernah tinggal di rumahku? Bukankah engkau sering dijilat oleh anjing dengan luka-lukamu? Tetapi Lazarus semua borok-boroknya sembuh. Dia di pangku Abraham. Orang kaya ini menderita seperti badannya dibakar. Itulah sebabnya kita ini Bapak Ibu Saudara perlu bertumbuh rohani iman kita menuju kepada kedewasaan. Haleluya. Sehingga kita benar-benar merdeka. Dan coba kita lihat apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 2, pasal 5. Kita baca juga bersama-sama. Yeremia pasal 5 ayat 25. Yeremia pasal 5 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yeremia pasal 5 ayat 25. Ya, kita baca bersama-sama. Baik. Pendek ayat ini tapi sangat dasar pengertiannya. 3, 2, ya. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan semua ciptaan Tuhan itu sangat baik, sempurna. Haleluya. Tetapi firman Allah berkata, karena dosamu, karena kesalahanmu, itulah menghambat engkau mendapat berkat Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia saya berkata, karena dosamu sehingga tidak engkau menikmati hidup ini. Saya lebih senang sudah aku pakai terjemahan bahasa Indonesia. Maka kalau saya bawakan nanti Alkitabnya jadi 2. Jadi saya catat sudah. Saya catat. Dikatakan di sana, karena dosamu menghambat sehingga engkau tidak dapat menikmati hidup ini. Tiap hari penuh kecemasan, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, tidak dinikmati. Apa yang di depan dia, apa yang di meja, apa yang dia makan, sekalipun makanan lezat, tidak dinikmati. Hambar. Padahal ada di situ. Wah, saudaralah membayangkan. Tidak dinikmati. Kenapa ada dosa? Dosa. Dan dosa yang terselubung, yang banyak orang tidak tahu. Saya ulang sekali lagi. Dalam 1 Korintus pasal 3 adalah iri hati dan perselisihan. Mau berdamai sudah? Mau berdamai dengan Tuhan? Mau berdamai dengan sesama? Tidak ada di sini ada perselisihan. Haleluya. Kita bicara berdamai jangan waktu perjamuan kudus, tapi kita berdamai setiap hari. Berdamai pada Yesus, berdamai juga pada dirimu sendiri. Berdamai pada dirimu sendiri. Ada orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tahu saudara, orang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak bisa menerima hidupnya apa yang Tuhan izinkan. Masing-masing kita diproses Tuhan. Masing-masing kita diproses Tuhan. Tapi dia tidak bisa, tidak mau menerima. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, dia tidak menerima. Dan itulah membuat dia kecewa. Kecewa. Berapa banyak orang dalam gereja kecewa pada dirinya? Kecewa pada dirinya pertama. Kedua, kecewa sama Tuhan. Ketiga, kecewa bagi teman-temannya. Dan tidak tertutup kemungkinan bisa dia kecewa sama gembalanya. Tapi saya percaya di Victor tidak ada. Haleluya. Semua di sini anak-anak Tuhan yang manis-manis.
Saya lihat juga dari sini, aduh puji Tuhan, muka-muka pepaya semua di sini. Amin. Mantap. Haleluya. Tidak ada di sini sedang membeli jeruk tadi kan. Muka pepaya, muka orang merdeka sudah. Nah, supaya besok saudara mengibarkan bendera semangat 45. Tapi merdeka dulu hari ini. Haleluya. Orang yang bebas adalah orang merdeka, yang semua dibuat. Karena itulah sebelum saya sampaikan kepada intinya, hanya tiga saja intinya sudah. Tapi mari kita sama-sama, baik saya, baik Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan dalam pelayanan apa saja, baik saudara sebagai jemaat, kita ini adalah satu ruang lingkup tubuh Kristus. Tidak memandang apakah engkau orang kaya, apakah engkau tinggal di rumah yang bagus, atau engkau tinggal di rumah petakan, atau engkau tinggal di rumah yang biasa, atau kemudian engkau mengontrak. Allah tidak lihat di situ. Allah lihat hidupmu. Haleluya. Hidupmu yang dilihat. Itulah sebabnya tidak heran apa dikatakan oleh Tuhan lewat nubuatannya. Aku mau lihat hatimu, supaya hati kita murni, hati kita tulus, dan kita pun mau menerima. Kalau saudara bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat, saya percaya saudara pun bisa menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan kalau saudara bisa menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya, saya pun percaya saudara pun bisa menerima gembala keluarga dengan kekurangan kelebihan. Amin. Semua harus bisa. Kalau tidak bisa itu berarti kita munafik, saudara. Tahu munafik? Munafik. Di depan senyum, Pepsodent, di belakang jeruk, saudara. Tapi di sini semua manis-manis semua. Saya sangat tahu semua jemaat Victory, namanya pun Victory, semua manis-manis, baik-baik. Apa yang di depan mata saya, begitu juga di belakang saya. Semua. Supaya kita ini sama-sama dituntun, diarahkan bagaikan domba di bawah Tuhan. Saudara lihat, begitu ada 100 domba kata Yesus. Ketika satu tersesat, dari 100 satu tersesat, maka Tuhan kumpulkan 99 ini, ditaruh di tempat rumput yang sejuk, ditaruh di tempat yang sejuk. Lalu datanglah Yesus mendatangi domba yang tersesat satu. Dia ulurkan tangannya. Yesus pakai tongkat dan gada, dia angkat supaya dia tersesat. Artinya Yesus tidak mau satupun domba gembalaannya tersesat jauh dari Tuhan. Amin. Dia tidak mau. Guna apa Yesus sampai rela mati di kayu salib, sampai dia tertumpah darahnya, satu titik pun tidak ada lagi darah di dalam tubuh Yesus. Semua habis untuk menebus saya dan saudara. Kalau Yesus dapat menerima kita apa adanya, maka kita pun bisa menerima orang lain apa adanya. Itulah orang merdeka. Itulah orang bebas. Tapi kalau saudara dan orang-orang di luar sana, dan siapapun yang menyaksikan ibadah ini lewat online, mari kalau saudara mau bebas merdeka, bukan saja kita memperingati dirgahayu besok, tapi kita mau merdeka dari jajahan dosa. Dosa mengintip seperti dosa mengintip Kain. Ketika keluar saudara dari rumah Tuhan, dosa mengintip. Bisa dosa kesal, itu kesal dosa saudara. Jangan pikir merampok, membunuh, berzina itu dosa, baru yang lain gak dosa. Dosa kecil, dosa besar, tetap dosa. Dan upah dosa adalah tempatnya di neraka. Maut, itu maut adalah neraka. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, mari di dalam Galatia saya ulang kembali. Dikatakan saya baca kembali pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil. Perhatikan, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Haleluya. Bukan untuk dijajah. Kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa.
Ada orang merasa, saya kan udah bebas, saya sudah merdeka, saya sudah diselamatkan, saya sudah tolong Tuhan. Lalu berbuat dosa seenaknya. Berbuat. Saudara, kalau kita menyakiti sesama kita, dosa kan enggak? Dosa kan? Dosa. Kata Tuhan Yesus begini, apa yang kamu lakukan kepada orang-orang yang hina ini, sama saja engkau sedang melakukan kepadaku. Apa yang kau lakukan kepada mereka? Maka ketika Paulus, waktu namanya dulu Saulus, ketika dia menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu, lalu Tuhan bicara dari surga, bergetar suara dari langit, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata, kapan aku menganiayamu Tuhan? Ketika engkau membunuh orang-orang Kristen, engkau sedang menganiaya. Jadi kalau saudara menyakiti orang lain, engkau sedang menyakiti hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan terluka, maka pasti punya dampak. Karena itulah pada siang hari ini, mari kita orang-orang merdeka, kata saya ulang kembali, orang yang dipanggil, ingat baik-baik, kita ini dipanggil bukan jadi budak dosa. Kita ini dipanggil bukan dalam jajahan dosa, tapi kita dipanggil untuk merdeka. Haleluya. Untuk merdeka. Merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari kekecewaan, merdeka dari kecemasan, merdeka dari ketakutan. Merdeka. Berapa banyak di luar sana oleh karena COVID-19 dilanda ketakutan. Saya sudah katakan sebelum kita, bahkan Indonesia sebelum dilanda COVID, saya sudah bawa PA waktu itu. Dan Allah juga sudah bicara pada waktu itu. 2 kali Allah bicara. Lewat nubuatan. Bahwa orang-orang yang datang kepadaku beribadah, aku tetap lindungi. Haleluya. Semua aturan boleh kita pakai. Tapi jangan sampai kita diperbudak dengan ketakutan, dijajah dengan kecemasan. Maka dikatakan kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi maaf Bapak Ibu Saudara, jangan pergunakan kemerdekaan untuk kesempatan buat dosa. Jangan buat itu untuk enaknya kita. Oh, saya sudah bebas, saya sudah merdeka, saya sudah diberkati, saya sudah ditolong Tuhan, saya sudah dirawati Tuhan. Lalu kita berbuat seenaknya saja. Nah, lihat, saya akan baca seterusnya. Lalu dikatakan, malaikat layanilah seorang dengan yang lain. Sebelum lebih lanjut, saya akan ambil 3. Siapakah orang-orang merdeka? Catat baik-baik. Siapakah orang-orang merdeka? Siapakah orang merdeka? 3 saja. Pertama, orang merdeka itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran, bukan membenarkan diri. Dengar baik-baik, orang hidup dalam kebenaran dengan membenarkan diri beda. Mari kita lihat Yohanes pasal 8. 3 saja. Yohanes pasal 8 ayat 30. Kita baca bersama-sama sampai 32. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Ya. Mari kita baca 3, 2, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Haleluya. Jadi bukan kita yang berjuang, bukan kita karena berbuat yang baik, tapi Allah yang melakukan, dikatakan orang yang menjadi muridnya. Haleluya. Orang yang menjadi muridnya adalah orang percaya. Orang percaya itu orang bersandar pada Yesus. Orang muridnya dalam Yesaya pasal 50, orang yang taat patuh pada firman, dan itulah yang memerdekakan mereka dari jajahan.
Mau nggak saudara tiap hari saudara dijajah terus? Tiap hari dijajah ketakutan, tiap hari dijajah kecemasan, sampai tidur tidak bisa. Saya percaya di sini belum ada jemaat yang sampai makan obat tidur. Haleluya. Amin. Saya percaya semua masih tidur dengan nyenyak. Tidur masih tenang. Dan orang yang merdeka itu adalah orang seperti itu. Dan orang dalam kebenaran. Saya garis bawah sekali lagi, bukan membenarkan diri, bukan sok benar, tapi kita dibenarkan oleh darah Yesus. Itulah orang merdeka. Dan orang merdeka yang berikutnya, nomor 2, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. 2 Korintus pasal 3, kita juga baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Mari saya review juga, baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 3 ayat 17, cukup pendek ayatnya. Ya. 17-18 kita gabung. 17-18. 3, 2, ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Yang kedua, orang merdeka, orang bebas dari jajahan adalah orang yang mau dipimpin Roh Kudus. Mau dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Orang yang mau dipimpin Roh Kudus, yang tidak semua dipimpin oleh logika, tapi dipimpin Roh Kudus. Orang yang merdeka, orang yang bebas dari jajahan iblis, dari jajahan dosa. Saudara, izinkan hatimu dipimpin Roh Kudus. Izinkan hidupmu dipimpin Roh Kudus. Manusia itu hanya salah satu pilih di antara 2. Tidak ada yang di tengah-tengah. Hanya satu pilih di antara 2. Kalau tidak iblis memimpin hidupmu, ya Roh Kudus. Cuma itu. Tidak ada di tengah-tengah, enggak ada. Kalau orang tidak mau dipimpin Roh Kudus, ya sudah, akan dipimpin oleh iblis. Dan tahukah saudara di mana tempatnya orang dipimpin oleh iblis? Ujungnya mau neraka. Tapi orang dipimpin Roh Kudus di dunia ditolong, disertai, diberkati, dan kelak dia meninggal dan dibangkitkan pada kebangkitan pertama, menuju 1000 tahun damai, dan akhirnya dibawa ke Yerusalem baru. Haleluya. Indah. Sayang kalau orang menolak, tidak mau dipimpin. Tapi orang mau dipimpin Roh Kudus harus buang itu selubung. Harus buang itu selubung. Jadi selubungi, ditutupi. Harus buang. Harus dibuang. Alkitab katakan di sini, dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dimerdekakan, kata Alkitab, maka orang itu mengalami kemuliaan Allah. Haleluya. Mantan gembala saya kemarin dipanggil Tuhan. Cukup lama saya bersama-sama dia. Dan dari situlah saya berangkat ke Manado. Sekarang ini saudaraku, hamba Tuhan, hari ini sehat, tiba-tiba besok sudah dipanggil. Seminggu lalu masih saya lihat dia setelah menikahkan anak, baru dinikahkan anak 3 minggu yang lalu. 2 minggu lalu saya lihat dia nyetir mobil ke Parapat, dan tidak pernah saya lihat dia sakit. Tidak pernah. Tapi waktu 2 semalaman kita hari Jumat, selesai pagi sampai jam 2:30, lalu ingin saya lihat handphone saya. Begitu saya buka, lalu dikatakan itu berduka cita. Pendeta Damin Sinulinga, itu gembala saya. Baru umur berapa sudah? Baru umur 63 tahun. Baru menikah kata. Tapi saya lihat di video itu wajahnya di peti, karena dia gembala, jadi peti jenazahnya di gereja.
Teman-teman saya pemuda remaja hadir di sana. Kalau enggak karena COVID, ya mungkin saya hadir. Tapi karena COVID saya tidak bisa hadir. Kita dulu cukup banyak pemuda remaja dan saya ketuanya. Dan saya dulu salah satu pelayan di situ dipercayakan Tuhan. Dekat, sangat dekat dengan gembala. Teman saya ngobrol. Dan kalau waktu kerja suka ditelepon. Suka telepon ngobrol-ngobrol. Tapi ketika saya lihat itu wajahnya di video ini, saya lihat wajahnya sangat senang, penuh kemuliaan Allah walaupun sudah meninggal, penuh cahaya di wajahnya sekalipun sudah meninggal. Dan saya percaya orang yang merdeka, orang dipimpin oleh Roh Kudus sampai meninggal pun wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Penuh kemuliaan Tuhan. Kenapa? Tidak ada di batinnya satu dendam. Tidak ada di batinnya amarah. Tidak ada di batinnya perselisihan iri hati. Maka lepas, tidak ada selubung. Maka yang menjemput, saya katakan sekali lagi, yang menjemput manusia itu hanya satu di antara dua. Malaikat Tuhan atau malaikat maut. Kalau malaikat Tuhan, maka wajahnya penuh kemuliaan. Tapi kalau malaikat maut, wajahnya aduh cemburut, sudah sampai meninggal pun cemburut karena beban. Jadi saudara, kalau satu kali kita, kalau sudah dijemput Tuhan satu kali, wajah kita wajah penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Jangan malaikat maut yang jemput saudara, tapi malaikat Tuhan. Haleluya. Tapi sekarang jangan dulu kalau boleh, karena anak kita masih kecil. Masih kita berdoa supaya Tuhan berikan kita sehat umur panjang. Amin. Kan tidak salah toh kita bersama-sama Tuhan. Kalau nanti kita sudah, anak-anak kita sudah menikah, sudah punya cucu, sudah melebihi target 70 tahun, puji Tuhan, lebih dari 70 tahun adalah keuntungan. Bonus. Ya, karena itulah penuh yang mau dipimpin Roh Kudus. Coba kita lihat di sana. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Sebelum kita lihat yang poin yang ketiga, poin terakhir. Roma pasal 8. Apa kata kita di sana? Roma pasal 8. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 1. Ayat 1 sampai 2. Roma pasal 8. Ayat 1 2. Saya menunggu sampai saudara dapat semua. Ayat 1 dan 2. Ya. Sesuai dengan tadi apa dikatakan hukum maut tadi. Jadi kalau orang dalam hukum maut pasti malaikat maut yang jemputnya. Nah, kita baca 3, 2, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, hukum maut satu paket. Kalau hidupnya dengan dosa, maka ketika detik-detik meninggalnya, maka yang menjemputnya adalah malaikat maut. Sebab apa? Hukum maut yang mengikat dia. Tapi kalau saudara mau dipimpin Roh Kudus, maka yang menjemput saudara adalah malaikatnya Tuhan. Bisa itu Gabriel, bisa itu Mikael. Yang saya baca dalam kitab, ternyata di surga itu, waduh, tidak terhitung banyaknya malaikat-malaikat. Itulah sebabnya dalam Mazmur pasal 34 bahwa setiap orang ada malaikat menjaga dia. Haleluya. Ternyata derajat saudara dan saya lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu begitu salah, satu kali saja salah. Satu kali salah. Kalau buang. Malaikat itu tidak boleh satu kali pun salah. Malaikat Lucifer begitu salah dibuang ke bumi. Tapi saudara berkali-kali salah. Ketika engkau mengaku di hadapan Tuhan minta ampun, hari itu engkau diampuni oleh Tuhan. Itu kelebihan kita. Karena itulah yang kedua ini, orang yang merdeka adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Orang yang mau dipimpin Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang merdeka itu adalah orang yang suka melayani seorang dan lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara yang suka memperhatikan orang lain. Haleluya.
Tuhanlah memberkati segala jerih lelahmu, pengorbananmu, yang engkau suka memperhatikan orang lain, yang suka engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan, bukan soal banyaknya. Dengan engkau pun melayani, itu sudah senang oleh Tuhan. Jangan ukur semua dengan materi. Haleluya. Jangan ukur dengan happy, tapi ukurlah engkau melayani dengan hati yang tulus. Coba kita baca Galatia. Nah, kita baca Galatia. Kita baca bersama-sama Galatia pasal 5 tadi. Nah, Galatia pasal 5 ayat 13. Apa dikatakan di sana? Ayat 13 kita baca bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 13. 3, 2, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan lain oleh kasih. Masih adakah kasih di GBD Victory? Haleluya. Luar biasa. Amin. Masih ada kasih. Saya percaya kasih saudara bukan kasih suam-suam kubu. Kasih saudara, mari kembalikan kepada cinta mula-mulamu. Kalau tidak, engkau akan ditolak. Dan Alkitab katakan poin ketiga, orang yang merdeka, orang yang bebas dari jajahan dosa, dari jajahan kegelapan iblis adalah orang suka melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Maka tidak ada saing bersaing, iri mengiri, tapi semua saling merangkul dengan kasih. Amin. Saling topang menopang, saling doa mendoakan. Tidak ada yang istimewa, tidak ada juga yang tidak istimewa. Semua saya dan saudara, apapun latar belakangmu, pekerjaanmu, usahamu, selama engkau ada di dalam Yesus, engkau tetap istimewa di hadapan Tuhan. Layani dengan kasih. Karena itulah maka dilanjutkan pada ayat 14. Sebab seluruh, dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Nah itu, ada dua hukum. Hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah juga sesamamu manusia, sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau merasa sakit dicubit tanganmu, sakit dicubit kulitmu, maka jangan cubit orang lain. Haleluya. Haleluya. Alkitab katakan seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Anggaplah engkau ini adalah orang lain. Anggaplah dirimu dirinya orang lain juga. Dan engkau merasa kalau engkau disakiti, maka engkau pun tidak menyakiti. Itu dikatakan sana mengasihi sesama. Kalau tidak, lihat ayat 15. Kalau tidak, tetapi jikalau kamu saling menggigit, geri, mudah-mudahan dijauhkan Tuhan dari GBD Victory orang saling menggigit. Haleluya. Dijauhkan. Saya selalu berdoa, Tuhan jangan sampai ada. Ini kalau ada seperti itu udah manusia parah. Saling menggigit, saling menelan. Ini seperti tidak punya Tuhan, seperti tidak punya Roh Kudus. Saling menggigit. Karena itulah dikatakan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan, jangan saling menjatuhkan, tapi saling mendoakan. Kalau si A lagi lemah, doakan supaya dia bangkit dan semangat. Kalau si B lagi diberkati, kita doakan juga, jangan kita iri. Tambah-tambahkan berkat dia. Siapa tahu dengan engkau tambah berkati dia menjadi berkat. Kita juga tidak boleh iri kalau dia diberkati. Kalau ada orang lagi susah, kita pun berdoa, Tuhan tolong supaya dia jangan susah, berkati dia. Jadi artinya orang yang diberkati Tuhan dengan orang sedang menunggu berkat Tuhan, sama-sama kondisi kita. Haleluya. Sama-sama. Itulah disebut di sini mengasihi. Dan coba kita lihat, jangan sampai seperti Matius pasal 7. Lihat,
saya akan bacakan. Perhatikan ayat saudara sebelum saya tutup. Matius pasal 7. Matius pasal 7. Ya, perhatikan bagian ayat ini. Dan setelah nanti baca, mohon maaf 1000 kali maaf. Kalau ayat ini memang benar-benar menempel, tidak ada tujuan saya lain, tapi supaya kita orang-orang merdeka, orang bebas. Perhatikan. Jangan, Matius 7 ayat 1-5, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumber di mata saudaramu, sedang balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumber itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat jelas untuk mengeluarkan selumber itu dari mata saudara. Tegas ini ayat yang haleluya. Khotbah Yesus pasal 5 itu terakhirnya pasal 7. Itu khotbah Yesus di bukit. Dan sebelum Yesus tutup khotbahnya dari pasal 5 sampai pasal 7 diawali tentang penghakiman. Ini paling sering sadar tidak sadar kita lakukan. Tapi setelah kita dengar firman, mari kita sama-sama bertobat. Haleluya. Mari. Supaya tidak ada lagi saya melihat mendengar dalam bentuk apapun. Saya tidak usah beritahu dalam secara merinci, ya, dalam bentuk apapun. Mohon saya dengan sangat hormat, baik di WA, baik dimanapun, janganlah kita saling menghakimi. Haleluya. Ingat baik-baik, ketika kita menghakimi, maka satu kali engkau akan dihakimi. Seharusnya kita doakan. Mau benar atau tidak benar dia lakukan, doakan. Doakan. Karena semua itu terbuka, dibaca dari anak-anak sampai orang tua. Mari. Ini Alkitab yang berkata, bukan saya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Tabur tuai akan terjadi. Dan saya berdoa kepada Tuhan, jangan sampai itu terjadi di Jemaat Victory. Haleluya. Saling mendoakan, saling meneguhkan. Kalaupun ada teman kita yang salah, jangan dihakimi, doakan, dan jangan sampai tidak hakimi. Karena saudara pasti tidak tahu hatinya dia. Ini berapa jemaat saya sangat tahu persis. Pribadi perbedaan, saya pun malah tahu. Sifatnya si A begini, sifatnya si D begini, sifatnya si C begini, sifatnya si D segini, sifatnya ini begini. Saya tahu betul. Karena kita belum ratusan, belum ribuan, jadi masih bisa hafal saya sifat si A, si B, si C. Tapi saya tahu segala kelebihan kekurangan saudara. Tapi setiap pagi, 2 pagi, 2 siang, 2 semalaman, satu persatu sesebut nama saudara. Yang saudara mungkin tidak dengar, tapi saya, Tuhan tolong, ini modelnya ini modelnya ini. Tapi Tuhan tolong, berkati dia, lawati dia, bawa dia bertumbuh dewasa dalam firman. Saya tidak berani memaki. Saya tidak berani. Sekalipun saya tahu kekurangannya, sekalipun tahu kelebihannya, setiap dengar baik-baik. Saya dan saudara termasuk saya, ada kekurangan saya, dan saya tidak tahu menurut saudara apakah ada kelebihan saya. Saya pun melihat Bapak Ibu saudara begitu. Ketika saya tahu kekuranganmu, tapi saya sangat yakin ada kelebihanmu. Haleluya. Kelebihanmu banyak. Kelebihanmu banyak, itulah sebabnya maka bisa menopang pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bisa kita sehari-hari beribadah, bisa hari ini kita boleh bertemu. Karena semua, saya yakin kelebihanmu lebih banyak daripada kekuranganmu. Haleluya.
Karena itulah mari mulai saat ini kita jangan sampai saling menghakimi, saling menjas. Itu bukan kehidupan orang-orang anak Tuhan. Itu kehidupan orang-orang dunia. Ya, di fakultas hukum itu yang diajarkan, saling menghakimi antara jaksa dengan hakim. Menjas terus jaksa itu. Tetapi di dalam firman Allah tidak ada seperti itu. Haleluya. Tidak ada. Maka kita melihat di sana, mari. Dikatakan sana setiap salah, ya. Memang benar, secara hukum pun setiap salah dihakimi. Itu tugasnya pada jaksa, pada hakim. Setiap salah dihakimi. Tetapi di dalam kita Alkitab firman Tuhan, kalau ada salah kita saling mendoakan. Haleluya. Saya senang kalau saudara kadang-kadang ada kekurangan saya, saudara memberikan masukan. Saya senang. Itu membuktikan bahwa saya gembala tidak sempurna. Tapi kita pun, kalau ketika saya memberikan satu nasihat, memberikan satu firman, mari kita pun menerima dengan sukacita. Haleluya. Itulah yang dikatakan orang bebas, orang merdeka. Dan dikatakan sana, jangan saling menggigit, jangan saling menelan. Dan lebih lagi, lebih golnya lagi, jangan saling menghakimi. Tahu saudara selumbar itu lebih halus dari rambut. Itu selumbar. Selumbar itu di Timur Tengah, di Israel adalah benang halus. Itu selumbar, benang halus. Lebih halus dari benang yang ada di rumah saudara. Nah, bagaimana bisa benang yang lebih halus atau sejenis benang lebih halus dari benang yang ada di rumah saudara bisa kita lihat jarak 200 meter? Aneh kan itu? Tapi di mata kita balok tahu saudara, balok itu gimana? Mau saya bilang balok ya? Nah, mungkin balok seperti ini. Di mata kita nggak lihat. Dengan kata lain, kesalahan orang lain kecil, lebih kecil dari benang. Kita bisa lihat. Tapi kesalahan kita yang sebesar tembok yang besar, kita tidak bisa koreksi. Maka dikatakan Tuhan Yesus dalam khotbahnya, singkirkan dulu balok di matamu, baru engkau bisa menyingkirkan selumbar di mata saudara. Arti peribahasa ini adalah saling kita memaafkan. Tadi pemimpin pujian katakan, saling memaafkan, saling mengasihi dari segala kekurangan kita. Haleluya. Dari segala kelemahan kita. Bahwa kita semua, baik pelayan-pelayan di sini, baik saya, baik jemaat yang hadir, tidak ada kita yang sempurna. Semua punya kekurangan, punya kelebihan. Saya melihat masing-masing saudara punya talenta. Ada talenta si A, talenta si B, talenta si C, talenta si macam-macam. Tapi ketika Tuhan kumpulkan di sini, semua masing-masing yang punya talenta ini, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Pakailah untuk membangun pekerjaan Tuhan. Pakailah untuk menjadi saksi. Tapi jangan dipakai untuk saling menghakimi. Haleluya. Amin. Pakai untuk membantu pekerjaan Tuhan. Maka saya percaya, apa yang saudara kerjakan, lihat baik-baik saudara. Dunia di luar sana banyak perusahaan tutup. Dunia di luar sana banyak pedagang-pedagang menangis. Dunia di luar sana, jangankan untuk biaya pendidikan, untuk makan sesuap nasi pun susah. Tapi saya percaya saudara sampai hari ini tidak ada saudara sampai satu pun yang tidak makan. Haleluya. Itu kasih Tuhan. Kalau kita rasa itu kasih Tuhan, mari saling mendoakan supaya dimanapun saudara berkumpul, dimanapun saudara melakukan sesuatu, nah janganlah bicarakan kekurangan orang lain, tapi marilah kita berdoa masing-masing. Haleluya. Doakan supaya kita sama-sama maju. Pelayanan ini diberkati Tuhan. Saya percaya kalau pelayanan diberkati Tuhan akan berdampak kepada jemaat-jemaatnya. Haleluya. Sebab kalau ditanya orang, saudara tahu, kalau saya diberkati Tuhan, maka yang ditanya oleh orang lain bukan saya,
Pasti dibilang, oh GPD Victor itu hebat-hebat itu jemaatnya. Itu yang dibilang orang. Bukan dibilang, hebat gembala, enggak. Berapa kali kita ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, selalu dikatakan, wah hebat itu jemaat yang ada di Metro GPD Victor. Enggak pernah dikatakan itu saya hebat. Karena dia tahu ketika gembalanya maju, ketika gembalanya diberkati, tidak lepas adalah karena jemaat yang diberkati. Amin, Bapak dan Saudara. Amin. Maka tidak heran Paulus berkata, selalu doa saya begitu, Tuhan, kami ada sukacita karena jemaat. Sukacita kami adalah jemaat, bukan karena harta. Kalau jadi harta sukacita kami, maka saya tidak panggilan untuk jadi hamba Tuhan. Maka saya percaya sukacita kami adalah ketika jemaat rukun-rukun semua. Rukun, haleluya. Amin. Saya tutup dengan 2 ayat. Mari kita tutup. Mazmur 133. Sudah tahu pasti itu ayatnya. Mazmur 133. Ya, sebelum saya tutup. Ya. Oke, kita baca bersama-sama. 133 ayat 1 sampai 3. 3, 2, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Katakan dulu amin. Ya. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti ampun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesadaran Tuhan memerintahkan berkat, amin, kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadi kalau rukun-rukun saudara, rukun-rukun semua, saya percaya saudara dan saya tidak perlu teriak-teriak, Tuhan akan turunkan berkatnya. Haleluya. Lewat saudara berusaha, berdagang, lewat perusahaan di mana saudara bekerja, akan turun. Karena tidak bisa saudara menjangkau cara pun bekerja. Tuhan bekerja di luar kemampuan manusia. Sehingga dikatakan sana, alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama. Diam bersama itu apa? Duduk bersama menyembah Tuhan. Duduk bersama-sama seperti doa kami. Haleluya. Amin. Doa bersama menyembah Tuhan. Dan dalam doa bersama itu ada hati yang rukun. Dan Alkitab kata ke orang-orang yang rukunlah Tuhan perintahkan berkatnya. Dan bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, tapi kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Itulah jaga baik-baik kerukunan ini. Jaga baik-baik. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda persepsi, tapi jadikan perbedaan itu untuk menyatukan visi dan misi kita untuk memuliakan Tuhan. Sehingga sama-sama kita enak kan kalau semua jemaat Victor disingkirkan. Haleluya. Bayangin kalau sama-sama kita di bawah di padang gurun. Tapi bagaimana kalau sebagian di bawah, sebagian tinggal? Atau keluarga ini di bawah, keluarga ini enggak? Kan kasihan. Sama-sama kita berkumpul sini, kalau total tinggal kasihan. Tapi kita berdoa supaya jemaat Victor ini jemaat yang kita sebut namanya jemaat yang berkemenangan, jemaat yang merdeka. Itulah yang dikatakan pada penutupnya Roma pasal 8, Roma pasal 6. Kita tutup. Mari pelayan-pelayan maju ke depan. Roma pasal 6 ayat 18. Roma pasal 6 ayat 18, ya. Roma pasal 6 ayat 18 sampai 22. Ya, apa dikatakan di sana? Roma pasal 6 ayat 18. Ya. Ayat 18 sampai apa dikatakan di sana? Saya akan bacakan ayat yang 18 sampai saudara 19, dan kita akan nanti baca ayat 22 bersama-sama. Saya mulai. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku, ya, terus saudara. Aku mengatakan hal-hal ini secara manusia karena kebenaran kamu, sebab bersama-sama kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota
kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22 sama-sama, 3 2 ya. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi anak, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Ujung hidup kita, hidup yang kekal. Dan ayat 22 berkata, sekarang bukan besok, sekarang Amin. kamu telah dimerdekakan. Haleluya. Hari ini kita sudah dimerdekakan Amin. oleh darah Yesus dan diproklamirkan lewat Roh Kudus. Karena itulah, mari supaya kita semua hidup dalam kekudusan sampai kesudahan alam dan sampai kita dalam hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Allah yang boleh saya sampaikan. Roh Kudus menolong kita semua. Roh Kudus bekerja. Ingat baik-baik bahwa orang yang merdeka adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama masuk dalam penyembahan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Kita mau dilawati Roh Kudus. Kita mau berkarya Roh Kudus dalam batin kita. Agar apa yang kita lakukan dengan firman berkuasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.